Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku di mana saja berada. Kali ini saya akan membahas tentang kemunduran Islam, atau boleh dibilang Islam terbelakang karena Wahabi. Bagaimana tidak, dalam kurun 20 tahun terakhir, bahkan sebelum itu, sejak tahun 80-an, kaum Wahabi begitu agresif menyebar fahamannya di Indonesia terutama. Dan akibat dari agresifnya mereka dalam menyampaikan pemahaman Wahabi, maka Islam di Indonesia bisa dibilang mengalami ketertinggalan perkembangannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Bagaimana tidak, salah satu contoh saja bahwa perilaku Wahabi yang setiap dakwahnya menghujat kelompok lain, yakni kelompok ahli sunnah wal jamaah, dengan cara menyesatkan, yaitu membid'ahkan amalan-amalan orang lain, yakni amalan ahli sunnah wal jamaah. Nah, karena perilaku Wahabi itulah maka sebagian besar Muslim Indonesia tidak sempat lagi mendakwahkan agama Islam terhadap kaum-kaum yang lain. Bahkan tidak sempat lagi memberikan pendalaman kepada kaum muslimin yang lain. Sebagai ilustrasi seperti ini bahwa kaum Wahabi dalam berdakwah, salah satu contoh, selalu membid'ahkan, menyesatkan amalan-amalan kaum yang lain. Akibat dari dakwah yang kemudian menyesatkan itulah kemudian kelompok Islam ahli sunnah wal jamaah sibuk mencari dalil, kemudian menerangkan dalil amalan apa yang notabene disesat-sesatkan dan dibid'ah-bid'ahkan oleh kaum Wahabi. Belum lagi efek dari proses dakwah mereka yang kemudian terjadi gesekan-gesekan di masyarakat, karena cara mereka adalah menguasai tempat-tempat yang sebenarnya sebelumnya ahli sunnah wal jamaah, kemudian mereka masuk dengan cara memaksakan fahaman-fahaman mereka di masjid-masjid dan majlis-majlis talim. Nah, sekali lagi, karena sebagian Muslim, sebagian tokoh kemudian sibuk mencari dalil amalan apa yang mereka bid'ahkan dan sesat-sesatkan, maka tidak sempatlah para tokoh, para dai kita untuk berdakwah mengembangkan agama Islam. Yaitu titik poin yang kemudian Islam menjadi mundur dan terbelakang. Itulah fenomena yang dalam kurun 20 tahun terakhir, bahkan lebih, Islam tidak sempat berkembang, bahkan terjadi kemunduran. Dan celakanya adalah hari ini sebagian besar kelompok-kelompok ini kemudian saling menghujat, saling memfitnah satu sama yang lain,
sehingga ke depan kita harapkan proses dakwah yang model dikembangkan oleh Wahabi harus segera dihentikan, karena tidak hanya membuat Islam itu mundur, tetapi persatuan dan kesatuan bangsa juga sangat terganggu. Demikian, terima kasih sahabat-sahabat dan saudara-saudara sekalian. Bila Anda senang dengan video ini, silahkan subscribe dan share kepada yang lain untuk tambah pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.